Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Maksud ayat ini, yakni surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga ini, maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Malam di mana sebagaimana yang disebutkan oleh surah Al-Baqarah ayat 185, yakni malam di mana diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah SWT. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kaum muslimin, petunjuk hidup, petunjuk beribadah kepada Allah SWT. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, ini yang dimaksud dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga tadi, ya, bahwasanya sesungguhnya kami menurunkan yakni Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi dimaksud adalah pada malam Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar ini berada pada bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, maksudnya Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan, tidak perlu sebut lagi malam Lailatul Qadar, ya, karena Lailah itu malam artinya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pada malam yang penuh kemuliaan ini, Al-Quran Allah SWT turunkan ke langit dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim keseluruhannya secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit pertama pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan konteks berbagai peristiwa selama 32 tahun. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, malam ini selain memiliki kemuliaan yang telah disebutkan oleh Allah SWT lewat firman-Nya dalam surah Al-Qadar tadi, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini juga menjadi berlipat-lipat kebaikannya, sehingga menjadi malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keberkahan, karena di dalamnya juga diturunkan Al-Quran. Sementara Al-Quran ini adalah kalamullah, firman-firman Allah SWT, yang berisi petunjuk, way of life untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, menjadikan guide, menjadikan petunjuk Al-Quran itu untuk menjalani hidup kita sebagai seorang muslim. Karenanya marilah kita semangat untuk tilawatil Quran di sisa 10 terakhir bulan Ramadan pada tahun ini. Mari kita banyak tilawatil Quran, karena Al-Quran sendiri diturunkan pada malam hari ini seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ketahuilah bahwasanya jika kita merasa lelah, jika kita merasa bosan ketika membaca Al-Quran, ketika membaca firman-firman-Nya, maka marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena bisa jadi hati kita ini terlalu banyak maksiat, ya. Walaupun di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, ya, tapi mungkin karena kita ini sebelum Ramadan, ya, sangat identik dengan maksiat, sangat identik dengan perbuatan yang sia-sia, jadinya ke bawah sampai Ramadan, ya. Yang itu membuat hati kita belum bersih, masih ada noktah-noktah dosa, yang itu menghalangi kita untuk menikmati dalam kita membaca Al-Quran, menikmati Qiyamul Lail kita. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Beliau pernah mengatakan, lau takhurat qulubukum, andai hatimu benar-benar bersih, ma syabi'tum min kalamillahi azza wa jalla, niscaya engkau tidak akan pernah bosan untuk membaca firman-firman Allah azza wa jalla. Demikian ungkapan beliau, teman sekalian, kata sahabat Utsman. Jadi perlu dicurigai, ya, kalau kita bosan, ya, ketika membaca Al-Quran, ketika membaca firman-firman Allah SWT, berarti hati kita masih kotor.
Begitu juga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pada 10 hari terakhir ini bagi antum yang mempunyai kecukupan rezeki, marilah kita berbagi, marilah antum silahkan berbagi, sedekah. Karena Rasulullah SAW itu adalah sosok yang sangat dermawan, terutama ketika Ramadan lebih lagi dermawan beliau, lebih lagi ringan tangan beliau dalam membantu sesama. Selain sebagai malam di mana Allah SWT menurunkan Al-Quran, malam Lailatul Qadar ini juga teman-teman sekalian disebut sebagai malam takdir. Karena pada malam hari ini menurut para ulama, menurut para mufassir, ulama tafsir, itu Allah SWT juga menentukan atau menetapkan takdir selama setahun ke depan. Memang benar bahwasanya takdir kita telah ditetapkan oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Dari sebelum kita lahir sampai kita meninggal dunia sudah ditetapkan, tapi itu takdir secara global. Adapun secara terincinya ditetapkan pada setiap malam qadar. Siapa jodoh kita, rezeki kita, ajal kita ditetapkan di sini, diperinci. Dan ini tidak bertentangan ya dengan takdir yang sudah ditetapkan secara global di Lauhul Mahfuz. Ini hanya memperinci sebagaimana sholat ya. Dalam Al-Quran kan masih bahasanya umum. Kemudian diperjelas lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana cara kita berwudu ya detail dalam hadis. Dalam Al-Quran secara umum seperti itu. Nah seperti itu analoginya. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, lantas apa yang sebaiknya harus kita lakukan di 10 malam terakhir ini, terutama di malam-malam ganjilnya, yang menurut sabda Nabi SAW itu adalah sangat dekat kita akan bertemu dengan yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Apa yang harus kita lakukan? Nabi kita SAW mencontohkan agar kita memperbanyak, selain tilawatil Quran, selain qiyamul lail, kita juga harus memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW yang dibaca selama Ramadan ya, di malam-malam Ramadan khususnya, lebih ditekankan lagi di 10 malam yang terakhir, yakni doa yang termuat dalam hadis Hasan Sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Doa tersebut berbunyi, Allahumma, ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau mencintai pengampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Nah, ini bunyi doanya yang harus senantiasa kita rutinkan, senantiasa kita baca pada malam yang 10 terakhir ini, terutama di malam-malam yang ganjil. Kalau kita lakukan ini, insya Allah Allah SWT akan mengampuni kita, terutama kalau kita sungguh-sungguh kemudian bertepatan ya kita berdoa nih, kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Ini luar biasa sekali seperti itu.